kita tidak tahu ya, Islam yang saat ini itu apakah benar-benar seperti yang ada pada waktu Nabi, seperti yang dibawa oleh Nabi atau tidak, kita juga tidak tahu. Tetapi jika melihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, kemudian Al-Quran tadi surat Al-An'am ayat 116 itu di situ menggambarkan bahwa sebenarnya yang dipercaya oleh orang banyak ini itu kalau boleh berkata agak kasar, yang dipercayai Islam yang dipercayai oleh kebanyakan orang itu berarti tidak benar, karena itu tidak sesuai dengan hadis Nabi dan juga tidak sesuai dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jomri Makrifat. Hari ini, hari ke-12 bulan Ramadan, kita bertemu kembali dalam keadaan yang alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara kami yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita, sore ini kita akan membahas sedikit tentang tentang Islam. Di dalam hadis diterangkan bahwa diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga di dalam surat Al-An'am ayat 116 itu juga dijelaskan di situ, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang. Pokoknya nanti dibaca sendirilah. Intinya bahwa kan pernah diriwayatkan oleh Nabi ya, bahwa umur Islam itu tidak sampai 14 abad. Sementara ini sudah tahun Hijriah itu sudah 1400 sekian. Jadi ini memasuki abad ke-15, sudah abad ke-15. Jadi ini sudah tidak diprediksi oleh Nabi sebelumnya. Makanya kita tidak tahu ya, Islam yang saat ini itu apakah benar-benar seperti yang ada pada waktu Nabi, seperti yang dibawa oleh Nabi atau tidak, kita juga tidak tahu. Tetapi jika melihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, kemudian Al-Quran tadi surat Al-An'am ayat 116 itu di situ menggambarkan bahwa sebenarnya yang dipercaya oleh orang banyak ini itu kalau boleh berkata agak kasar, yang dipercayai Islam yang dipercayai oleh kebanyakan orang itu berarti tidak benar, karena itu tidak sesuai dengan hadis Nabi dan juga tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan itu jelas ya, jelas sekali bahwa saat ini misalnya kami dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara itu dianggap orang yang asing. Bahkan mungkin cobalah nanti dicek saja di Google, coba cari Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, dan nanti dilihat itu. Jadi saat ini kita itu sebenarnya sudah dianggap
dianggap menyimpang oleh kebanyakan orang. Mengapa? Karena kita ini lain, kita beragama ini berbeda dengan mereka, walaupun kita sama-sama Islam, kita juga sama-sama mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Yang membedakan itu yang membedakan kita dengan mereka, bahwa kalau kita menganggap kita beragama itu wajib dengan Rasul, wajib lewat Rasul yang sezaman. Walaupun sebutannya tidak Nabi, tidak Rasul, tetapi disebut sebagai mursyid. Itu juga ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kahfi, itu ayat berapa saya lupa. Tetapi ada. Nah, yang membedakan itu sebenarnya, jika orang-orang itu mengatakan mereka mengaku mereka bisa beragama secara langsung, mereka bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung, tetapi kalau kita di Majelis Zikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara, itu kita mengatakan bahwa manusia itu tidak bisa berhubungan atau terhubung dengan Tuhan secara langsung. Jadi mesti lewat wasilah. Itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran ya. Perintahnya, perintah di dalam Al-Quran itu kan mestinya wajib ya. Sesuatu yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu sifatnya wajib, tidak anjuran. Di situ jelas ya, wabtahu ilaihil wasilah, carilah jalan wasilah, wajah itu fisabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalannya. Maksudnya di jalan apa? Di jalan wasilah itu. Dan wasilah itu karena kita ini kan berhubungan dengan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang maha metafisik. Sementara kita di alam fisika, yang keduanya itu mustahil disatukan. Sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang nyata itu tidak mungkin bersatu. Yang gaib ini kok menjadi nyata, itu berarti tidak gaib lagi. Intinya gaib dan nyata, jasmani dan rohani, fisika dan metafisika itu tidak mungkin bersatu. Tuhan yang ada di maha metafisika, yang ada di ujung akhirat, itu juga tidak mungkin kita bisa berhubungan dengannya secara langsung maksudnya. Karena kita berada di alam jasmani, sementara Tuhan itu maha ruhani, yang itu sangat tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Nah, itulah makanya kita mengklaim bahwa untuk terhubung dengan Tuhan itu wajib lewat Rasul. Yang Rasul itu mesti Rasulun min anfusikum. Rasul di zamanmu sendiri, di zaman masing-masing. Karena di tiap zaman, di tiap saat itu harus ada channel wasilah. Channel wasilah itu wajib ada, termasuk saat ini pun wajib ada. Tanpa itu mustahil kita bisa terhubung dengan Tuhan. Nah, itulah sebenarnya yang membedakan kita dengan mereka. Maksudnya mereka itu orang-orang yang mengaku Islam. Kita juga Islam, mereka Islam. Oke lah, secara bernegara, secara sesama hubungan sesama manusia kita aman, kita menjaga itu. Karena kita ini hidup di Indonesia ya, kita bukan negara Muslim, kita juga menghormati umat-umat selain Muslim. Kita memegang teguh, kita berpegang teguh pada toleransi. Lebih-lebih dengan adanya ini Bapak Menteri yang sekarang ini, Bapak Nasaruddin Umar, yang selalu mengangkat tentang
toleransi beragam. Nah, jadi ini tentang praktek Thorekoh Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Jadi nanti kawan-kawan coba cek ya di Google, coba cari itu apa, Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Nanti akan ada berita-berita miring di sana. Dan itu sudah sesuai dengan hadis Nabi, dengan apa namanya, Al-Quran, Al-Quran surat Al-An'am ayat 116. Intinya janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang. Karena mereka itu ya, orang yang banyak itu yang menyesatkan sebenarnya. Jadi ikutlah yang sedikit. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga dijelaskan bahwa Islam datang dalam keadaan asing. Jadi dulu Islam datang itu ketika peradaban, maksudnya spiritual ya, spiritual agama itu sangat rusak. Jadi jangan salah mengira bahwa dulu umat jahiliyah atau kaum jahiliyah itu mereka tidak beragama. Jangan salah, mereka juga beragama. Mereka punya Tuhan. Mereka juga memuja Ka'bah, menganggap Ka'bah sebagai tempat suci. Dan Abu Jahal dan Abu Lahab itu termasuk tokoh-tokoh agama pada masa itu. Jadi jangan dikira disebut kaum jahiliyah itu kaum yang bodoh, itu tidak seperti itu. Mereka itu secara bisnis mereka itu pedagang, dan pedagangnya bukan kelas pasar malam. Mereka itu apa? Lintas negara perdagangannya. Jadi ekspor impor istilahnya kalau sekarang. Jadi bukan warung kecil-kecil, itu bukan. Orang Arab itu pada waktu itu. Mereka beragama, mereka punya Tuhan, mereka juga punya kuil, punya tempat ibadah lah istilahnya ya. Termasuk salah satunya itu Ka'bah itu. Ka'bah itu termasuk tempat suci, kuil yang disucikan, tempat beribadah yang disucikan pada masa itu. Nah, mengapa mereka disebut sebagai kaum jahiliyah atau kaum yang bodoh? Karena mereka tidak mengakui adanya wasilah. Mereka menganggap bahwa mereka itu bisa terhubung dengan Tuhan secara langsung seperti umat pada saat ini. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Padahal di tiap zaman itu mesti ada Rasul. Coba dicek ya, semua agama itu pasti lewat Rasul. Pasti. Tidak ada yang tidak. Semua agama loh ya. Semua agama itu pasti dibawa oleh seseorang. Mengapa? Karena agama itu ya memang hubungan antara manusia dengan Tuhan itu mesti lewat itu. Mesti ada perantaranya. Bukan calok loh ya ini, bukan calok atau maklar, tetapi sebagai itu loh, relay itu apa ya? Misalnya ini ya, ini ada pemancar. Untuk terhubung ke sini ini kan terlalu jauh. Nah, jadi ini dibuat satu tower lagi. Jadi ini nanti lewat sini, baru sampai ke sini. Seperti itu, relay. Jadi relay itu apa ya? Penghubung kali ya, penghubung. Agar hubungan antara yang arus besar dengan apa namanya itu tidak terhubung secara langsung. Dan rasanya ini cukup, dan akhirnya ini tentang praktek Thorekoh Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara, dan akhirnya ilahi anta maksudi walidoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.